Selamat datang lagi di Rumah Hak Official bersama saya Rinus Pratama Hak. Aksi impresif Veda Ega pertama dalam laga perdananya di ajang balap Moto3 2026 terus menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta balap tanah air maupun mancanegara. Keberhasilan Veda Ega pertama mengamankan posisi kelima di sirkuit Buriram, Thailand menjadi sinyal kuat bahwa talenta asal Gunung Kidul tersebut siap menjadi ancaman serius di musim ini. Modal poin penting dari negeri Gajah Putih tersebut kini dibawa terbang menuju Amerika Latin untuk menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dari seri berikutnya. Dan tentu saja Brazil akan menggelar seri putaran kedua Moto3 pada tanggal 20 sampai 23 Maret mendatang. Yang mana sirkuit ini diprediksi akan menjadi ujian berat sekaligus panggung pembuktian bagi seluruh pembalap karena statusnya yang relatif baru dalam kalender balap MotoGP tahun ini. Kondisi lintasan yang masih asing bagi sebagian besar pembalap di grid membuat persaingan diprediksi akan sangat terbuka, intens dan sulit ditebak. Bahkan sejak sesi latihan bebas dimulai. Menghadapi situasi sulit tersebut, Veda Ega pertama memilih untuk tetap tenang dan mengandalkan momentum positif yang telah ia bangun sejak seri perdana. Strategi utamanya adalah melakukan replikasi terhadap performa apiknya di Buriram untuk diterapkan di Brazil. Lebih lanjut, Veda Ega pertama menyadari bahwa faktor adaptasi akan menjadi kunci utama untuk meraih podium di Brazil. Mengingat hampir semua pembalap memulai dari titik nol memahami lintasan aspal dan tikungan di sirkuit ini. Pertarungan di Brazil nanti bukan sekadar adu kecepatan mesin, melainkan adu ketangguhan mental dalam melakukan sirkuit yang masih menyimpan banyak rahasia, baik untuk seluruh pembalap dan tim. Dan dengan bekal kepercayaan diri tinggi serta kemampuan adaptasi yang mumpuni, seluruh mata penggemar tertuju pada Veda Ega pertama. Akankah Veda bisa kembali mendominasi dan mengibarkan merah putih di podium internasional? Selepas GP Thailand, Veda Ega pertama kini tengah mempersiapkan diri secara matang menjelang seri kedua Moto3 Brazil 2026 yang akan menjadi tantangan baru bagi seluruh grid Moto3 musim ini. Setelah mencuri perhatian dunia lewat debut sensasional di Moto3 Thailand 2026, rider berusia 17 tahun tersebut tak ingin berpuas diri. Veda Ega pertama yang membawa Honda tim Asia menegaskan bahwa ia akan memanfaatkan seluruh pengalaman dari seri pembuka untuk menghadapi sirkuit yang belum pernah dijajal oleh siapapun di pedok Moto3. Grand Prix Brazil 2026 menjadi momen yang dinantikan banyak penggemar balap dunia. Pasalnya, sirkuit Goiânia merupakan venue baru dalam kalender MotoGP 2026, yang artinya tidak ada satupun pembalap yang memiliki keunggulan data atau pengalaman di lintasan ini. Kondisi ini justru menjadi peluang emas bagi pembalap rookie seperti Veda Ega pertama. Dengan trek yang masih asing bagi semua peserta, kemampuan adaptasi cepat terhadap karakter sirkuit akan menjadi faktor penentu utama hasil balapan. Pembalap yang dijuluki roket Moto3 oleh media Jerman Speedweek ini mengungkapkan kesiapannya secara gamblang. Menurut Veda, pengalaman di GP Thailand menjadi bekal berharga yang akan ia bawa ke Brazil. Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Di seri pembuka Moto3 Thailand, Veda Ega pertama berhasil finish di posisi kelima dan bahkan membuat pembalap senior seperti David Munoz tertinggal hampir 2 detik di belakangnya. Catatan waktu yang fantastis tersebut membuat namanya langsung meroket di kancah balap internasional. Dan tak bisa dipungkiri, keberadaan Veda Ega pertama di bawah naungan Honda tim Asia memberikan dukungan teknis dan strategis yang solid. Tim ini dikenal piawai dalam membina pembalap muda Asia untuk bersaing di level Grand Prix dunia. Dengan dukungan penuh dari tim dan mental juara yang sudah teruji, Veda Ega pertama diprediksi mampu kembali tampil kompetitif di Moto3 Brazil 2026. Bahkan tidak menutup kemungkinan rider asal Indonesia ini bisa meraih podium pertamanya di sirkuit yang masih virgin bagi seluruh pembalap.
Debut VDA Cup pertama disebut sebagai salah satu penampilan rookie paling menjanjikan musim ini. Meski baru pertama kali turun di balapan Moto3, VDA Cup pertama tampil agresif, percaya diri, dan mampu bersaing di rombongan depan bersama para pembalap Eropa yang sudah lebih berpengalaman. Penampilan luar biasa VDA Cup pertama tersebut tak hanya membuat penggemar bangga, akan tetapi juga memicu perhatian serius dari berbagai tim balap di level lebih tinggi. Sebuah rumor yang beredar di pedok menyebutkan bahwa setidaknya 4 tim MotoGP mulai memantau perkembangan pembalap muda Indonesia itu sepanjang musim 2026. Sejak sesi awal hingga balapan utama berlangsung, VDA Cup pertama menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat dari seorang pendatang baru di kejuaraan dunia. Ia tampil berani dalam duel, agresif saat melakukan manuver, namun tetap presisi dalam mengendalikan motor. Moto3 dikenal sebagai kelas balap sangat ketat. Selisih waktu antar pembalap biasanya sangat tipis dan pertarungan posisi bisa terjadi hampir di setiap tikungan. Dan dalam situasi seperti ini, Rocky biasanya membutuhkan beberapa seri untuk beradaptasi. Namun berbeda dengan kebanyakan pembalap debutan, VDA Cup pertama justru langsung terlihat nyaman berada di tengah persaingan rombongan depan. Beberapa kali ia melakukan manuver berani di tikungan yang membuat banyak pengamat balap terkesan. Para kru tim, analisis balap hingga manajer pembalap mulai membicarakan namanya sebagai salah satu rookie paling menarik untuk diikuti pada musim ini. Tak butuh waktu lama setelah balapan berakhir, rumor mengenai masa depan VDA Cup pertama mulai beredar di pedok. Beberapa tim dikabarkan mulai memantau performa pembalap muda asal Indonesia tersebut. Sebuah langkah yang dianggap wajar mengingat talenta seperti VDA Cup pertama tidak sering muncul di kelas Moto3. Banyak tim yang ingin melihat apakah performa impresif di Thailand tersebut bisa berlanjut pada seri-seri berikutnya. Dan jika VDA Cup pertama mampu menjaga konsistensi sepanjang musim, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu pembalap yang diperebutkan pada bursa kontrak di masa depan. Saat ini VDA Cup pertama diketahui membelah Honda tim Asia, tim yang sejak awal melihat potensi besar dari dalam dirinya. Tim yang mendapat dukungan langsung dari Honda tersebut bahkan sudah mengamankan kontrak pembalap itu selama 1 musim dengan opsi perpanjangan. Kontrak tersebut memberi posisi yang cukup kuat bagi Honda tim Asia untuk mempertahankan VDA Cup pertama setidaknya hingga akhir musim. Di dalam struktur tim, VDA Cup pertama juga mulai dipandang sebagai bagian dari proyek jangka panjang. Banyak pihak di Honda menilai pembalap muda ini memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh jika mendapatkan dukungan yang tepat. Dan karena alasan itulah tidak akan mudah bagi tim lain untuk merekrutnya dalam waktu dekat ini. Di sisi lain, cerita berbeda datang dari rookie Asia Tenggara lainnya, Hakim Danis. Pembalap asal Malaysia tersebut juga menjalani debut Moto3 musim ini. Akan tetapi hasil yang diraih masih belum sesuai dengan harapan. Hakim Danis yang membela MT Helmets MSI masih kesulitan menemukan ritme terbaiknya. Performanya sejauh ini masih tertinggal dari pembalap di rombongan depan. Beberapa pengamat bahkan mulai menilai bahwa posisinya bisa berada di dalam tekanan jika hasil balapan tidak segera membaik dalam beberapa seri ke depan. Perbandingan antara kedua rookie Asia Tenggara tersebut kini menjadi topik hangat di kalangan para penggemar balap. Di satu sisi, VDA Cup pertama tampil sebagai sensasi baru yang membuat pedok Moto3 mulai memperhatikan Indonesia. Sementara di sisi lain, perjalanan Hakim Danis masih penuh tantangan di musim debutnya. Musim Moto3 2026 sendiri masih sangat panjang dan banyak hal bisa berubah dalam setiap seri balapan. Namun satu hal sudah jelas sejak balapan di Thailand, debut VDA Cup pertama yang telah membuka peluang besar bagi masa depan pembalap Indonesia di level kejuaraan dunia. Dan jika mampu menjaga konsistensi performa dan terus berkembang sepanjang musim, bukan tidak mungkin nama VDA Cup pertama akan menjadi salah satu bintang besar MotoGP di masa depan. Dan sekian untuk video hari ini. Akhir kata, Serinus Pratomohak. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.